Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkesempatan hadir pada kali ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, Bapak dosen kita selaku dosen manajemen bencana dan rekan-rekan semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok manajemen bencana dengan tema manajemen bencana kekeringan yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator yaitu Nandini 18003224 dan Iklimatul Awaliyah 18003012. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Iklimatul Awaliyah. Kepada rekan saya Iklimatul Awaliyah disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, untuk materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen bencana. Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut, terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, serta mitigasi kesiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Itu menurut Undang-Undang 24 tahun 2007. Menurut Nadira Mareta 2007, tujuan dari manajemen itu sendiri adalah agar suatu kegiatan atau pekerjaan yang dapat berhasil dengan baik dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Untuk selanjutnya, tujuan dari manajemen bencana tersebut secara umum yaitu pertama, mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Yang kedua, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Yang ketiga yaitu mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke daerah asal. Yang keempat, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama serta komunikasi dan transportasi, baik itu serta air minum, listrik, dan telepon. Yang kelima yaitu mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. Yang keenam, meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya, manajemen bencana memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Pertama yaitu sebelum bencana terjadi. Terdiri dari pencegahan, yaitu kegiatan yang lebih dititik beratkan pada upaya penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengurangi risiko bencana. Yang kedua yaitu mitigasi, yaitu upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana, misalnya pembuatan tanggul, sabodam, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu kesiapsiagaan, yaitu kegiatan penyuluhan. Yang kedua yaitu pada waktu bencana sedang atau masih terjadi. Yang pertama yaitu peringatan dini. Yang kedua yaitu penyelamatan dan pencarian. Yang ketiga yaitu pengungsian. Selanjutnya yaitu sesudah bencana. Tahap-tahapnya berupa pertama konsolidasi, yaitu kegiatan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh petugas dan masyarakat dalam tanggap darurat. Yang kedua yaitu penyantunan atau pelayanan, yaitu kegiatan pemberian pertolongan pertama, pertolongan kepada pengungsi. Yang ketiga yaitu rekonstruksi, merupakan kegiatan untuk membangun kembali berbagai sarana yang
hancur yang diakibatkan oleh bencana secara lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Iklimatul Awaliyah. Untuk materi selanjutnya, akan coba saya jelaskan sendiri. Untuk selanjutnya yaitu manajemen bencana kekeringan. Kekeringan merupakan salah satu bencana alam yang banyak terjadi pada musim kemarau di wilayah yang memiliki ketersediaan cadangan air rendah, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Apabila sudah musim panas, negara kita akan mengalami kekeringan di beberapa wilayah. Manajemen bencana yang baik dapat mengurangi risiko bencana kekeringan seminimal mungkin sehingga dapat meminimalkan area terdampak serta jumlah korban jiwa. Deforestation merupakan salah satu program penghijauan untuk mengatasi kekeringan. Ini termasuk kepada perencanaan manajemen bencana dalam bencana kekeringan. Penghijauan di sini diartikan sebagai penanaman pada area-area yang menjadi zona tangkapan air hujan. Kebijakan mengenai deforestasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi resapan pada kawasan-kawasan atas. Ada beberapa manajemen bencana untuk kekeringan dengan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan mitigasi. Tahapan mitigasi dilakukan dengan kegiatan pencarian sumber air bersih serta pembaharuan dan perbaikan penampungan air hujan. Untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan kesiapsiagaan dengan melakukan mapping wilayah kekeringan, pembentukan desa tangguh bencana dan Pamaskarta atau pengelola air bersih di tingkat masyarakat. Untuk tahap manajemen bencana selanjutnya yaitu tahapan respon. Tahapan respon dilakukan dengan kegiatan dropping air dan bantuan logistik yang semuanya sudah diatur dalam SOP yang telah dibuat. Dan untuk tahapan terakhir yaitu tahapan pemulihan dengan kegiatan bantuan sarana produksi pertanian, bantuan pangan dan pelayanan medis, pembangunan prasarana pengairan, dan yang terakhir pelaksanaan konservasi air dan sumber air di daerah tangkapan hujan. Untuk selanjutnya, hubungan manajemen bencana kekeringan dengan program studi pendidikan luar biasa, yaitu jurusan kami. Dampak kekeringan pada masyarakat menyebabkan sangat perlu segera dikembangkan sistem monitoring dan manajemen kekeringan yang lebih baik, serta tanggap sosial yang lebih luas dan proaktif untuk menanggulangi risiko kekeringan. Dampak kekeringan juga berpengaruh terhadap kalangan anak-anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang terkena kekeringan biasanya mempunyai gizi yang buruk, pola hidup yang sehat, dan kehidupan yang kurang higienis. Hal ini bisa menyebabkan anak mempunyai gangguan baik itu fisik, sosial, ataupun inteligensi anak, ataupun mental anak, yang bisa mengakibatkan anak termasuk kepada anak berkebutuhan khusus. Mungkin hanya itu penjelasan dari presentasi kelompok kami. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.